Di sini. Ayahku tidak pernah memberitahuku. Aku baru tahu beberapa hari yang lalu. Dia telah menemukanmu. Tapi dia tidak membiarkanku pergi mencarimu. Siapa? Suruh masuk tamunya. Ayah! Ayah, lihat siapa yang datang. Ayah, lihat siapa yang datang. Cepat lihat, Ayah. Siapa? Ayah, kakakku bersikeras memintaku untuk membawanya kemari. Yejo. Yejo anakku. Itu uangmu. Aku tidak menyentuhnya. Pertama, kita tidak saling kenal. Kita tidak punya hubungan apapun. Dan kedua, mulai sekarang kau tidak punya hutang apapun padaku. Dan ketiga, kalau kau ingin bayar hutang, tunggu sampai kehidupan selanjutnya. Yejo. Yejo. Ayah! Ayah bangun, Ayah. Apa yang kau lakukan? Yejo. Ayah berhutang padamu. Ayah telah melakukan kesalahan terhadapmu. Yejo! Kontrak dari beberapa pabrik itu, sekali aku taruhkan di sana, Chen Qianghe bahkan tidak bisa bilang apa-apa. Sekarang ada persaingan harga yang berlangsung di Eropa. Tidak ada laba sama sekali. Memproduksi tapi tidak dapat untung. Sekarang orang satu-satunya yang membantu perusahaan adalah aku. Lihatlah dia membuang. Ini kata-kata Chen Qianghe. Seperti ini. Bagus, Takwang. Hanya kau yang mempunyai bakat dan kemampuan seperti itu. Lalu, kenapa para direktur pabrik itu memiliki hubungan yang baik denganmu, Takwang? Kalau itu rahasia, itulah kemampuan suamimu ini. Hah? Xiaogu, tampung sedikit air. Aku ingin berendam air hangat. Iya, aku siapkan dulu ya. Lanjutkan membualnya. Semakin sulit aku memahami dan sulit melihatnya. Ayah, sekarang ya, untuk bertahan hidup di masyarakat ini harus punya taktik. Tidak akan bisa bertahan tanpa taktik. Takwang, berapa banyak barang-barang yang kau jual dalam beberapa tahun? Hah? Aku bilang, berapa banyak barang-barang yang kau jual? Ayah? Kau diberi produk tambahan dan biayanya ditanggung oleh perusahaan. Ayah, aku... Katakan berapa banyak? Apa Wang Su yang mengatakan padamu? Kau masih bangga. Kenapa kau tidak punya malu? Apa kau kira Chen Qianghe dan Lu Yichu tidak mengetahuinya? Ayah, aku rasa mereka tidak tahu. Apa maksudmu?
Apa yang kukatakan saat kau baru keluar dari penjara? Ayah, aku... Mulai dari awal, jangan biarkan orang lain memandang rendah. Kau lihat apa yang sudah kau lakukan sekarang. Membuat keuntungan sendiri dengan mengorbankan orang lain. Wangsu itu keponakanmu. Ayah, aku lakukan ini hanya untuk keluarga ini, Ayah. Aku tidak mau Cioku bekerja terus setelah melahirkan. Dan aku tidak mau dia begitu capek. Ayah, aku mohon tolong jangan beritahu dia. Dia sedang hamil sekarang. Aku takut kalau dia marah. Ayah, aku mohon, Ayah. Memalukan. Ini sungguh memalukan. Ayah! Orang-orang itu bersikeras untuk menemuimu. Selamat siang, Pak. Aku akan bawa mereka ke ruang rapat dan biar security yang mengawasinya. Kenapa panggil security? Karena mereka agak menyeramkan. Tidak masalah. Mereka teman-temanku. Mereka memiliki bakat luar biasa. Presiden Chen, Kepala Biro, ini mereka semua. Kepala Biro. Iya. Ingatkan untuk memberikan tim mereka bonus untuk bulan ini. Ini pertama kalinya aku menyadari bahwa grup ini masih memiliki security yang begitu hebat. Dan juga sangat gagah. Apa? Security? Aku kira kau polisi. Mereka adalah teman-temanku. Ayo, bubar, Iya, bubar. ayo kita pergi. Ayo. Perhatian! Gua Riksin membawa teman-teman gengku ke jalan yang benar. Kami lapor ke Ichu Group. Tolong biarkan kami bekerja untukmu, bos. Kakak, aku sudah tidak tahan lagi. Tahan. Saudara Juisi? Kenapa kau tidak biarkan saudara Juisi pergi ke toilet? Tidak mengizinkan Juisi pergi ke toilet adalah pelanggaran besar pada dirinya. Dan kau bisa mendapatkan kesulitan. Sudah mau keluar. Dan tidak mengizinkannya pergi ke toilet. Itu adalah penghinaan besar pada grup kami. Kau mengerti? Kepala Biro, Iya. tolong katakan padaku, ada berapa banyak toilet yang kita miliki di setiap lantai? Selain kamar mandi VIP, ada 8 toilet. Kalau begitu jumlah toilet ada 10. Ada 10 toilet dan kau tidak izinkan saudara Cuisi pergi ke toilet. Kau ini benar-benar keterlaluan ya. Pergilah ke toilet, saudaraku. Silakan, pergi ke toilet VIP. Masuk sesukamu. Terima kasih, bos. Sebenarnya ada masalah apa ini? Bos, kita sudah berdiskusi. Kita pikir lebih baik bekerja untukmu. Setidaknya kita merasa aman di sini. Kau bilang kau merasa aman bekerja di sini. Kalau begitu aku merasa tidak nyaman dan aku takut suatu hari nanti kau memukuli aku. Tidak mungkin, bos. Itu tidak akan terjadi. Kau salah paham, Taku. Aku tidak takut pada sakit. Karena orang yang bertanggung jawab di dalam gedung ini bukanlah aku. Siapa yang bertanggung jawab di dalam gedung ini? Manajer lu. Manajer lu, Kau pernah bertemu. Dia istriku. istrimu? Aku kenal, kita adalah teman. Iya. Iya. Tapi yang aku khawatirkan, kalau dia sampai tahu kalian yang memukuli aku, kalian mungkin tidak perlu lagi pergi ke toilet seumur hidup kalian. Tidak mungkin. Kita pasti akan patuh, bos. Taku, selamat datang. Kita bicarakan persyaratannya. Syarat apapun akan kuturuti, bos. Tidak masalah. Aku, Chen Xianghe, akan menepati janjiku. Lapor! Kembali ke posisi!
Aku, apa yang kau lakukan? Kau melakukan begitu tidak selaras dengan grup. Bos, kau tidak tahu. Orang-orang ini baru keluar dari penjara, bos. Tidak punya kualitas diri. Berdiri tegak. Jika mereka bekerja padamu, mereka akan mengikuti perintahmu. Aku jamin, bos. Ayo teriak, bos. Bos! Aduh, jangan panggil aku bos di dalam gedung ini. Iya, betul. Jangan panggil bos. Panggil komisaris. Ayo berteriak. Komisaris Chan. Komisaris Chan! Itu kan mantau ke-7, iya kan? Salah, sudah ke-8. Makanya kuat sekali. Iya, ada manajer. Kau lihat kan? Coba lihat. Itu. Begini Tuan Xia. Orang-orang itu semuanya jenius. Satu dari mereka bisa mewakili 3 teknisi sepertimu. Jadi suatu hari nanti, Tuan Xia, kau jangan merendahkan diri mereka. Mungkin kau akan memohon kepadaku untuk memakai jasa mereka. Betul atau tidak? Kau tidak percaya? Baiklah. Kalau begitu, aku akan bawa mereka ke pabrik lain. Jangan. Kali ini aku percaya padamu. Dan akan aku beri mereka kamar untuk 4 orang. Tidak. Kita akan perlakukan mereka sebagai teknisi yang sebenarnya. Kamar untuk 2 orang. Jangan berikan mereka pekerjaan apapun. Perlakukan mereka dengan baik. Wakili aku untuk mengawasi mereka. Baiklah. UNHCR membutuhkan skop untuk penyelamatan, peralatan untuk membangun kamp pengungsian, berbagai jenis hardware konstruksi, pintu, dan jendela. Pemerintah daerah juga sangat membutuhkan berbagai jenis obat. Berharap instansi pemerintah yang berkait dan distributor untuk mendukungnya. Silahkan ke kantor untuk mendaftarkan nama obat-obatan yang dapat disediakan. UNHCR membutuhkan skop untuk penyelamatan, peralatan untuk membangun kamp pengungsian, berbagai jenis hardware konstruksi, pintu, dan jendela. Berbagai jenis hardware konstruksi, pintu, dan jendela. Kakek? Kakek? Kakek, nyawa. Semua nyawa kita, Kek. Nyawa apa maksudmu? Katakan yang jelas. Nyawa kita. Kakek, telah terjadi gempa bumi berkekuatan 8,5 di perairan sebelah barat Indonesia. Pakistan telah banjir besar. Dan lihat, ini. PBB itu. UNDP dan UNHCR, ini adalah pemberitahuan baru yang diterbitkan hari ini. Asia Tenggara, termasuk Provinsi Yunnan dan Guangxi, telah dilanda bencana alam. Semua daerah itu butuh dibangun, kan, Kek? Iya, betul. Apa yang dibutuhkan oleh korban? Selain obat, apalagi yang dibutuhkan pemerintah daerah, Kek? Itu, Mereka butuh rumah, Kek. betul. Lihatlah. Skop kita dan cangkul kita. Ya, tentu saja. Dan sepertinya ini akan berhasil. Besok pagi kau beritahukan informasi ini pada ayahmu ya. Aku tahu. Ya. Lihatlah. Pengumuman itu ayah sudah baca pagi ini. Berapa banyak stok kita? Saat ini kita memiliki puluhan ribu skop. Kita juga memiliki hardware untuk konstruksi, pintu dan jendela, termasuk pemanas air sederhana. Produksi itu akan menghasilkan jutaan yuan, ayah. Memproduksi begitu banyak barang, kenapa ayah tidak tahu? Ayah, pabrik-pabrik ini adalah senjata rahasia kami. Aku sudah menghitung, tidak banyak pemasok hardware yang memiliki jumlah stok sebanyak kita. Selain itu, labanya dihitung berdasarkan harga penawaran publik yang diumumkan oleh UNHCR. Jika kita mendapatkan distributor di Asia Tenggara, kita bisa langsung menjual barang-barang pada mereka. Barang-barangnya pasti akan terjual semua dan labanya berlipat. Aku sudah memikirkannya.
Ayo kita beritahu pabrik-pabrik hardware dan minta mereka bekerja sepanjang waktu untuk meningkatkan produksi. Aku rasa hal untuk mengkonstruksi ulang daerah bencana alam adalah sangat penting bagi kita ya. Ayah? Ayo kita rapat. Rapat darurat. Kau yang putuskan siapa yang harus ikut. Dan panggil mereka. Dalam rapat kau akan memberi semua orang laporan. Aku tahu, Komisaris Chan. Aku akan menanganinya. Xiaoqiu, apa kamu sibuk? Aku akan mengadakan sebuah rapat yang penting. Benarkah? Rapat apa? Aku sudah meraih peluang bisnis yang penting, menghasilkan untung untuk perusahaan. Peluang bisnis apa misterius sekali? Berapa banyak hasilnya? Cukup banyak. Wasu, aku sedang mencarimu. Kenapa kau ambil cuti beberapa hari? Paman Takwang. Chuyen, aku harus menangkap dia. Komisaris Chen ada tugas, ayo. Hei, Paman Takwang. Aku bukan lagi bawahanmu. Siapa bilang? Kenapa aku tidak tahu? Apa kamu perlu tahu hal ini? Ada rapat penting yang akan dilakukan, tapi sebaiknya kau tidak usah ikut. Rapat apa? Paman Takwang, sekarang kau ini punya tanggung jawab yang cukup besar bagi perusahaan. Jadi aku pikir menurutku mengenai rapat ini, kau tidak usah tahu. Hah? Kenapa bicara begitu kepadanya? Ayo sana. Datang tepat waktu ya. Kakak. Kakak, tunggu Kak. Aku tidak punya maksud lain. Aku hanya berharap kau bisa mengunjungi ayahku sekali lagi. Dengar ya, waktu itu kau masih kecil. Jadi banyak hal yang tidak kau tahu. Aku tahu semuanya, Kak. Aku sudah mengembalikan uangmu dan juga bunganya. Bahkan dia berlutut padamu. Apa itu belum cukup? Kakak, sekarang jantung ayah sudah dicangkok, Kak. Tapi telah hidup bersama selama bertahun-tahun. Dia sudah menyesal. Bagaimana dia memperlakukanmu dulu? Tolong berikan dia kesempatan menebus dosanya. Memang benar apa yang dia katakan padamu itu. Harusnya dia menyesal dengan apa yang dilakukan padaku. Jadi saat ini, dia masih hidup atau mati, tidak ada urusannya denganku. Di mana Chen Takwang? Dia sedang sibuk, jadi tidak hadir. Ayo mulai. Semuanya, ketika Yichu Group sedang memperluas ke pasar Eropa, telah terjadi bencana alam besar di Asia Tenggara, termasuk Provinsi Yunnan dan Guangxi. Di antaranya, Indonesia telah dilanda gempa bumi berkekuatan 8,5. Pakistan telah dilanda banjir besar, tornado melanda Asia Tenggara. Aku tidak tahu, apa kalian sudah membaca pemberitahuan yang sudah ditempel di pintu masuk mall? UNDP dan UNHCR sedang membutuhkan skop dan berbagai peralatan yang dibutuhkan untuk mengkonstruksi ulang. Dan di tangan kami, sekarang ada sejumlah hardware selesai diproduksi dan aku sudah hubungi distributor lokal. Dan tidak disangka, ternyata cukup banyak orang yang memiliki minat cukup besar untuk terlibat dalam proyek ini. Jadi kau mau menghindari PBB dengan langsung mendistribusikan produk? Betul. PBB bagaikan pedagang grosir tingkat pertama. Mereka mengumpulkan produk-produk ini dari seluruh dunia dan ada permintaan yang kuat untuk produk-produk ini di daerah tersebut. Jika kita hubungi distributor lokal, sesegera mungkin pasti akan ada keuntungan besar bagi perusahaan kita. Menurutku, dana khusus akan dialokasikan pasca bencana. Sehingga aku sarankan untuk membentuk departemen khusus. Sementara pada saat yang sama, menghubungi distributor. Bicara dengan sangat baik. Bicara tentang peluang.
Mengenai peluang ini, kalau kau tidak mengambilnya, benar-benar akan lari. Baiklah. Apa pendapat Paman? Aku ingin dengar pendapatmu. Jadi begini ya, aku sarankan, Kepala Biro, Iya. kirimkan 2 orang dari Departemen Perdagangan untuk membantu Wangsu. Kalian periksa kualitas barang-barang kita, kodekan, tidak lebih, tidak kurang, dan masukkan ke dalam kontainer. Paham? Baiklah. Itu yang pertama. Yang kedua, Wangsu, aku ingin kau mengirimkan barang-barang ini sendiri sampai ke daerah bencana itu secepat mungkin. Anggap ini sebagai latihan. Mengerti? Baik, tidak masalah. Ketiga, setelah kau mengirimkan barang-barang ke daerah bencana, pastikan kau menyumbangkan ke UNHCR secepat mungkin. Sumbang? Maksudmu adalah sumbangan? Iya, menyumbangkan. Wah, aku tidak setuju. Bagaimana? Aku tidak setuju. Aku juga tidak setuju. Jumlah barang-barang ini tidak sedikit. Sebenarnya aku ingin memanfaatkan sejumlah besar produk ini untuk mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Bisa beritahu apa itu? Produk-produk yang ditetapkan UNHCR dan UNDP. Apa itu mungkin? Iya. Baiklah, kalau begitu kau yang bekerja sama dengan Wangsu. Tapi Komisaris Chen, kita sudah bekerja keras. Pertama-tama, kita tidak boleh menghasilkan uang dari daerah yang dilanda bencana. Kemudian aku ingin kau merenungkan, kenapa produk Yichu Group kita selama ini hanya bisa melancarkan persaingan harga di Eropa saja. Lalu apakah kita tidak memiliki kelebihan lain selain daripada menurunkan harganya? Kualitas kami bagus. Benar, ada orang yang mengatakan itu. Tapi kalian sendiri juga sudah tahu kan, kita sudah bekerja keras selama setengah tahun untuk meningkatkan kualitas produk. Tapi apa yang kita dapatkan selama ini? Orang-orang Eropa tetap saja tidak mengakui merek kita. Kenapa bisa begitu? Ayah, kenapa Eropa lagi? Kita sudah gagal di pasar Eropa. Bahkan Leon juga sudah pulang, Ayah. Wangsu, katakan pendapatmu dengan baik-baik. Dan jaga gaya bicaramu dengan Presiden Chen. Ya. Kalau ini adalah perang, maka kau akan langsung ditembak. Karena menurunkan semangat prajurit. Produk yang diproduksi di pabrik itu bukan diproduksi secara khusus. Aku memproduksinya secara pribadi. Wangsu hanya membantuku saja. Bagaimanapun juga, kau adalah pemegang saham Yichu Group. Bagaimana kalau kita bicarakan ini secara pribadi? Mulai dari sekarang ini, tidak lagi. Paman. Jadi semuanya, persiapkan produk sesuai dengan permintaan Komisaris Chen. Rapat selesai. Manajer Lu. Tapi aku akan pergi menghubungi UNHCR dan UNDP. Yenin, tidak harus buru-buru begitu. Komisaris Chen sudah menakuti semua orang. Aku rasa anakmu yang menakutiku. Hei, kau bilang, apakah Chen Chiang benar-benar ingin memelihara kita? Aku kan malu makan di kantin karyawan. Dia sudah janji pada kita. Bahkan dia sudah mentransfer uang ke rekening kita. Apalagi yang kau cemaskan? Dibayar untuk tidak melakukan apa-apa. Aneh sekali. Kakak, apa karena bos khawatir kita mungkin membuat produk palsu? Makanya dia mengurung kita di sini dan memberi makan kita. Kak.
Aduh. Kau ini seperti babi tahu. Ayo, kita main lagi. Satu lagi. Kamu harus tembak satu lagi. Ayo, ya. Pokoknya kita senang-senang saja dulu. Oh, ya? Uang kan kita punya. Apa lagi? Anda mantau. Apa katamu? Berdasarkan peraturan, satu orang boleh ambil 2 mantau. Ah? Aku pikir kita bisa minta semaunya. Apa aku memberi makan babi di sini? Ayo kita pergi. Aku tidak mau makan di sini. Memangnya siapa dia? Komisaris Chen, bisa berhenti berputar? Apa hubungannya denganmu? Membuat aku merasa pusing. Kau kira aku tidak pusing? Mereka memproduksi barang diam-diam. Berani sekali sembunyikan dariku. Siapa? Masih ada siapa lagi? Bukankah itu pabrik pamanmu sendiri? Wang Su itu cuma anak kecil. Dia paling-paling hanya pergi membantunya. Benarkah? Iyalah. Begitu caramu menanggapi masalah ini? Iya. Dia selalu saja begitu. Demi mendapatkan sedikit keuntungan di depan mata. Bagaimanapun aku mengajarinya, dia tidak berubah. Chen Jianghe, Wang Su itu sangat mengagumimu. Bahkan dia selalu mendengarkan kata-katamu. Kenapa kau menggelengkan kepala begitu? Ada apa? Kalau kau merasa belakangan ini dia tidak mendengarkanmu, harusnya kau berpikir ada apa denganmu dan cara bicaramu. Lagi pula, orang lain juga punya keluhan tentang masalah ini. Tidak berani bilang saja. Siapa yang ada keluhan? Dan keluhan apa itu? Jaringan Lyon di Eropa telah dikalahkan oleh Fernando. Ying Sui gila-gilaan menurunkan harganya. Kita bertaruh segalanya di Eropa. Apa itu tidak terlihat seperti orang gila di mata orang lain? Ini bukan keluhan orang lain. Ini adalah keluhanmu. Bahkan kau pun tidak yakin dengan hal ini, kan? Itu dua masalah yang berbeda. Aku tidak mengeluh apapun, tapi memang aku sudah tidak yakin dengan hal ini. Oh? Oh? Kenapa? Aku rasa normal kan kalau aku sampai punya pikiran seperti itu? Kita bahas masalah itu nanti saja. Sekarang kembali ke topik Wang Su. Dia sedang mencoba mencari titik keseimbangannya. Mencoba membuat perusahaan menghasilkan keuntungan dari saluran yang lainnya. Hei, apakah aku membutuhkannya untuk menghasilkan keuntungan dari saluran boleh ini? Aku selesaikan dulu aku butuh dia menangani perusahaan padamu. untuk... Tolong dengar. Aku tidak akan menyelamu. Teruskan. Walaupun cara yang dilakukan itu adalah salah, tapi dia sudah punya niat yang baik untuk kita, kan? Apa aku pernah mengatakan dia tidak memiliki niat baik? Diam dulu, aku belum selesai. Dia melakukan itu demi perusahaan juga. Dia cuma ingin meringankan bebanmu saja. Lagi pula berapa usianya? Baru 20 tahun kan? Jangan keras padanya. Tidak bisa apa bicara pelan-pelan padanya. Ichu, aku mau tanya. Apa menurutmu aku memintanya untuk menyumbangkan produk-produk atas namanya? Apa aku ingin menjebaknya? Bukankah aku hanya ingin membuka jalan bagi masa depan Siosu? Tolong buka matamu. Kami ingin temui Chen Jianghe. Biarkan kami masuk. Komisaris Chen, Ya, Paman Cusi membawa sekumpulan orang dan mau menjumpaimu. Kita harus bagaimana? aku sudah tahu. Aku tidak mencarimu, tapi aku sedang mencari Chen Jianghe. Tidak bisa, Pak. Anda tidak bisa masuk. Aku beritahu ya. Dulu, waktu aku membantu Presiden Chen, mungkin kamu masih anak TK. Tidak bisa, Pak. Papa tidak boleh masuk.
Begitu banyak karyawan yang mendengarkan, kau bikin aku malu saja. Komisaris Pergi Chen. dan tuangkan minuman. Sebaiknya kita duduk di ruang rapat. Jiang He. Ya? Oh tidak, Komisaris Chen. Ya ampun, ada apa ini? Aku malu sekarang. Paman Chin Sui sudah datang dan mengajak kami semua untuk bicara. Dan kami sudah mengerti. Kami tidak akan memberikan kesulitan. Dan kami tidak akan tukar stan lagi. Tapi sikapmu tidak boleh keterlaluan. Memangnya kamu pikir bisa menukar kami dengan uang angpau? Iya, betul. Uang angpau apa yang kau maksud? Aku tidak mengerti maksudmu. Jangan pura-pura. Kau sudah tahu maksudnya. Dia tidak berpura-pura. Untuk masalah Stan, terima kasih atas pengertiannya. Chen Jianghe tidak tahu apapun tentang uang sumbangan itu. Aku yang menanganinya. Jadi kalau ada masalah, bisa kau bicarakan denganku. Lalu kenapa kau memberitahuku tidak mengetahui soal uang? Itu bukan wilayah untuk membicarakan masalah uang itu. Jadi aku yang berhak menanganinya. Masih ada komisaris di Yichu Group. Oh ya, namanya adalah Chen Jianghe. Tapi apa semua masalah harus kau laporkan pada komisaris Chen? Kau harus kalau itu diperlukan. Aku tidak tahu kapan diperlukan atau tidak diperlukannya. Kalau komisaris sudah senang denganku, silakan pecah saja aku. Paman Jusi, kita bicarakan lain hari saja. Komisaris Chen sedang sibuk sekarang. Iya, aku tahu dia sibuk. Dia bukannya sibuk menyumbang barang. Dia mau jadi orang baik. Aku tahu. Kita baru saja mulai membuat keputusan tentang masalah ini. Bagaimana kau bisa mengetahuinya? Baik, baik, baik. Jangan pura-pura lagi dengan kami, ya. Jadilah orang yang baik, ya. Kau akan menyumbangkan barang-barang dan menampung orang-orang yang membuat produksi palsu. Sudah kau pikirkan orang-orangmu sendiri? Itu betul. Tapi Anda punya perusahaan yang besar. Semua berkontribusi. Tapi kenapa kau pelihara orang-orang yang membuat produk palsu? Hah? Apa kau tahu apa yang dikatakan orang-orang? Bahkan mereka yang keluar dari penjara. Mungkin mereka lebih baik daripada kami. Ada apa dengan orang yang keluar dari penjara? Ada apa? Siapa yang bilang begitu? Siapa? Aku yang bilang. Ayo bicara lagi. Jangan macam-macam kalian. Lepaskan aku adalah Jangan pamannya. macam-macam berani. Ayo, Jangan bicara. bicara. Aku pukul kalian. Ayo, Ayo bicara, ayo maju. Ayo, lepaskan aku. Jangan aku bilang. Ayo kalau berani. Kak, Tunggu. tunggu dulu. Lepaskan. Jangan, Kak. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Aku mau lihat seorang pria memukul wanita seperti apa. Sayang, apa dia memukulmu? Kenapa kau tidak bilang? Seandainya aku tahu kau sudah memukul suamiku, aku pasti akan membunuhmu. Komisarisnya mengatakan padaku kau orang yang sangat berbakat. Dia minta padaku membayar gajimu setiap bulan dengan tepat waktu. Tapi kau sudah memukulnya, sementara kau masih bekerja dengannya. Tak kau, kalau kau khawatir kau bisa palsukan produk kami bisa mengirimmu ke penjara. Tapi sekarang, kami tidak bisa melakukan hal seperti itu lagi. Yichu Group itu adalah sebuah perusahaan. Bukan lembaga amal ataupun panti jompo. Kami tahu benar siapa yang harus pergi dan siapa yang harus tinggal di tempat ini. Komisaris Chen selalu mengatakan padaku, suatu saat nanti perusahaan Yichu akan membutuhkan Takong dan dia memperlakukanmu dengan sangat baik kan di sini. Tapi sebaliknya apa yang sudah kau lakukan? Komisaris Chen, sebenarnya apa yang kau suka darinya? Orang dewasa seperti itu tidak bisa menahan emosi sama sekali. Aneh. Paman, aku minta maaf ya. Membuatmu merasa tidak nyaman. Kalau ada masalah, beritahu aku saja. Aku siap. Terima kasih. Perusahaan kami tidak butuh orang sepertimu. Kau dengar? Kakak, apa yang dikatakannya betul. lebih jauh di mana Wangsu? Di lantai atas, sedang berkemas-kemas. Cepat lihat dia. Baiklah.
Aku akan pergi. Aku tidak bisa lagi tinggal di sini. Kau mau kemana kalau pergi dari sini? Pasti ada tempat yang baik untukku. Pergilah bersamaku. Aku tidak mau jadi pembelot. Apa maksudmu? Apa aku ini pembelot? Kau tahu betul yang dialami perusahaan. Dan kau juga tahu kalau orang tuamu sedang dalam tekanan. Aku tahu berapa besar tekanan mereka. Itu sebabnya aku melakukan yang terbaik untuk membantu mereka. Intinya kau punya motif sendiri. Kau merasa bersalah. Kau selalu merasa kau bukan anak kandung mereka. Apa kau memikirkan konsekuensinya setelah pergi? Apa kata mereka? Mereka akan bilang kalau kau adalah seorang pengecut. Cukup, jangan bicara lagi. Kau meninggalkan kami dan meninggalkan rumah ini di saat yang paling genting. Kalau perusahaan sampai bangkrut, apa kau akan merasa senang di kehidupanmu yang selanjutnya? Jadi apa yang harus kulakukan? Aku harus bagaimana? Hah? Sekarang ayah angkat butuh dukunganmu. Tidak peduli kau suka atau tidak, kau harus mendukungnya. Jangan pergi. Kan masih ada aku. Kau sudah dewasa sekarang. Paman. 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 Izinkan aku masuk, Paman. Silakan kau bicara. Di sini juga tidak apa-apa. Bagaimana bicara di sini? Kau marah padaku ya? Aku sibuk belakangan ini. Jadi aku tidak sempat untuk mengunjungimu. Belakangan katamu. Sepertinya setengah tahun kau tidak mengunjungiku. Kau tahu kan kalau aku sibuk dengan masalah Eropa. Aku tidak menyetujui idemu memasuki pasar Eropa. Itu alasannya. Ini adalah salahku. Sekarang, Chen Chianghe, kata-kata siapa yang bisa kau dengarkan? Lebih baik aku menarik sahamku saja. Kau jangan mengacau lagi, bisa kan? Kau sudah tahu masalah Chen Takuang kan? Kenapa tidak memberitahuku? Kalau bukan karena Xiao Shu, kau masih ingin membuatnya tetap di sana. Takuang adalah saudaraku. Bagaimanapun juga aku harus membantunya. Alangkah baiknya kesabaranmu terhadap Chen Takuang bisa kau tunjukkan juga pada Xiao Shu. Karena sepenuhnya Xiao Shu berusaha membantumu. Tentu saja aku tahu. Dia adalah anakku. Baiklah, sudah selesai kan? Keputusanku menarik saham tidak berubah. Paman. Kalau aku masih sebagai pamanmu, kau bisa mengunjungiku pada tahun baru nanti. Paman, ini minuman kesukaanmu. Aku letakkan di sini. Siapa? Chen, kau tidak tahu apa yang terjadi di sini kan? Kau berhasil mendapatkan partnermu kembali? Mereka senang setelah mendengarnya. Aku juga membagikan keuntungan masa depanku sendiri. Tapi jujur saja, sekarang waktu yang paling berbahaya. Karena setiap orang memperhatikan. Apa yang mereka perhatikan? Aku dan Fernando menunggu siapa yang akan menang. Menurutku kalau seseorang bisa menjelaskan rincian peningkatan produk kalian, tentu saja mereka akan lebih yakin untuk bisa bekerja sama denganku. Intinya, Chen, aku perlu kau mengirim seseorang kepadaku untuk memberitahu kepada mereka apa yang telah dilakukan untuk memenuhi pasar Eropa. Aku mengerti. Artinya aku dan Yichu harus ada di sana. Bukan. Ada seseorang yang lebih cocok untuk melakukannya.
Aku pernah melihat dia memperkenalkan produk kalian dalam berbagai bahasa kepada orang-orang dari beberapa negara. Dan dia juga telah mempelajari psikologi. Xiuyan, Seharusnya kau tahu apa yang Leon inginkan dari kita. Dia berniat buruk. Tidak perlu berjuang untuk bertahan hidup bersamanya, kan? Saatnya kita meninggalkannya. siapa lagi yang bisa bekerja sama dengan kita kalau aku meninggalkannya, Fernando? Kita akan mencari jaringan lain.